untuk sebagai pengampunan, karena tidak, ini menurut hukum Taurat ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai pengganti dosa untuk sementara waktu. Nah, di dalam Injil, ya, di dalam Injil makna daripada itu sudah digenapi. Apa? Nah, maksudnya digenapi itu artinya itu sudah disempurnakan. Jadi disebutkan di dalam Bible, Yesus itu sebagai imam besar yang agung. Dia datang tidak membawa darah hewan, tetapi dia datang membawa darahnya sendiri sebagai tebusan atau pengampunan dosa. Makanya dia tidak datang. Saya bacakan ayatnya ya. Bacakan ayatnya. Sambil saya cari ayatnya, Anda boleh bicara. Ya. Stop. Nih ya, saya bacakan ya. Bacakan. Bentar. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kita mulai dari 24 ya. Bentar, pelan-pelan. Inilah imam besar kami, yaitu Yesus ya. Ibrani pasal 9 ayat 25. Tapi sebelum ke 25, kita baca ayat sebelumnya dulu ya. Oke nih, saya balik dulu kamera saya. Nih, makanya kami itu mengerti Bang hukum Taurat, bukan seperti kalian yang ikut-ikutan. Nih, saya bacakan ya. Sebab kita begini, kita dari sini aja ya, dari sini. Kita bacanya dari sini biar kita tidak kehilangan konteks ya. Nih. Perhatikan ya. Kepanjangan kalau dari atas nih ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dan seterusnya. Ini. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah ini, sebab Kristus, maksudnya Yesus ya di sini ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, terus? Gitu Bang. Jadi ada historinya, ininya jelas semua. Nah sementara di dalam iman kalian, ketika kalian mempersembahkan kurban, ternyata kurban yang kalian persembahkan itu tidak jelas asal usulnya. Coba sekarang saya tanya, kenapa harus mempersembahkan kurban kepada Allah? Ya itu buat kita gak merasa memiliki semua yang kita punya bukan Dalilnya kita. mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya ayatnya dong Bang, terjemahannya coba. Terjemahannya. Darah atau daging-daging dari hewan kurban itu gak bakal nyampe ke Allah, tapi yang nyampe itu adalah takwa kalian. Takwa itu Iya kalau begitu ngapain kalian masih nyembeli kurban untuk Allah? Untuk apa? Ya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberikan kebaikan ke orang-orang miskin. Sini. Nah itu namanya acara makan-makan. Bukan itu yang bilang teman-teman mereka ini acaranya makan-makan. Ya kayak kalian aja di gereja nyanyi-nyanyi itu ya sama aja. Nyanyi-nyanyi. Bukannya kalian juga nyanyi-nyanyi? Kata siapa enggak? Waduh berat ini, jarang nonton channel saya ini dia nih. Pantesan masih Islam.
Silakan. Ada gak? Nah, daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali lagi akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Oke, Dan berarti Allah daging-daging itu, menunjukkannya kurban-kurban itu untukmu. tidak sampai kepada Allah, betul? Iya, yang sampai itu ada ketakwaan kita supaya Lalu kita gak merasa kenapa Anda masih memiliki. lakukan kayak begitu? Ya, karena kita gak merasa memiliki harta kita. Kita harus sodakohkan ke orang lain. Harus zakatkan ke orang Bingung ngomong sama mereka ini. lain. Apa? Anda disuruh mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah, betul? Ah, betul. Karena kurban-kurban itu tidak bakalan sampai kepada Allah. Terus? Ini bagaimana statement? Ini ibarat kata begini loh. Anda disuruh ngirim surat ke alamat yang surat itu nggak bakal sampai ke alamat itu. Sebentar nih. Ini ada surat nih, ada paket. Sebentar, Bang. Ini ada paket. Oke. Paket ini tidak akan sampai ke alamat yang dituju. Tetapi disuruh kirim ke alamat itu. Ini bagaimana? Yang Islam nih. Pusing pala Barbie. Niatnya tetap baik. Gimana? Komitmennya bagus. Komitmennya bagus. Karena kan dunia ini diciptakan untuk menguji. Itu salah satu tanda ujian kita. Untuk merasa kita gak memiliki. Ujian gak merasa memiliki ini gimana? Aduh, makin pusing kita kan. Makanya saya bilang tadi, makin dijelaskan kurban itu oleh seorang muslim, maka makin tampaklah ketidakjelasan asal usulnya, saudara-saudara. Coba ya. Kenapa hewan-hewan itu dikurbankan kepada Allah? Karena tadi Anda mengatakan itu untuk mengingat apa yang dilakukan Ibrahim. Ternyata waktu kita baca peristiwa Ibrahim dalam Quran nggak jelas itu hewan apa, betul? Terus? Enggak, saya gak membetulkan. Terus hewan apa kalau begitu? Ya itu apa saja, yang penting hewan peliharaan. Itu kan karangan Anda. Di situ sembelihan yang besar, azim. Betul? Iya, terus? Kenapa Anda katakan itu ayam? Ayam kan kecil. Di Itu kan situ bahasa tidak biasa. disebutkan sembelihan itu apakah dia domba, apakah dia sapi, apakah dia kerbau, nggak disebutkan. Hanya disebutkan sembelihan yang besar. Itu pun asal usulnya hewan itu dari Allah, bukan dari kandang, betul? Ya, terus? Iya. Lalu kenapa Anda pelintir, Anda lakukan sesuatu ritual yang berbeda dengan yang dilakukan Ibrahim? Bedanya apa? Lagi pula kalau itu diganti, bisa saja yang diganti itu anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim berubah jadi hewan sembelihan. Makanya gini loh Bang, sebenarnya gini. Ya. Inti yang mau saya tunjukkan itu gini Bang ya. Saya itu hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kembalilah kepada Taurat. Di dalam kitab Taurat jelas sekali bunyinya itu bagaimana. Nih Bang ya, nih. Saya bacakan ya di sini ya. Ketika Abraham, nih saya balik ya, mana tadi. Nah ini. Dan Abraham, oh ini. Nih, sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ini aku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuh, Tuhan yang menyediakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban baginya. Korban yang harum baginya, persembahan yang harum baginya. No, ini Anda malah
Jadi gini, maksud saya gini. Pernah sering nonton lihat wild animal begitu, pernah lihat? Acara-acara misalnya di TV-TV begitu, hewan-hewan liar gitu. Pernah lihat? Ya, pernah. Nah, Terus? sering nggak hewan-hewan itu tanduknya itu kesangkut di belukar atau di kayu-kayu? Sering lihat? Ya, mungkin terus. Ya, banyak kejadian begitu. Bahkan sampai jadi kerangka-kerangka banyak begitu. Karena dia cari makan atau gimana tapi nyangkut tanduknya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kejadian itu ilmiah semua, alamiah semua. Kita nggak bicara dongeng-dongeng. Nah, sementara di kitab Anda ada kambing turun dari langit, betul? Ada kambing turun dari langit kan? Nah, makanya saya bilang kitab Anda ini lebih menjurus ke arah dongeng-dongeng. Siapa jadi kita Oh, Anda aduh, yang gimana ngomongin? ini? Apa di kitab Anda juga banyak dongeng-dongeng? Di mana kambingnya turun dari langit? Ya, terus? Nah, kambingnya turun dari langit. Itu kan teologis. Makanya saya bilang, Bang, kalau kita bicara dogma, kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya keyakinan, itu kita nggak bisa diskusi lagi. Contoh, Anda meyakini nanti di surga itu ada bidadari-bidadari, ya kan, yang siap melayani Anda siang malam, pagi, siang, petang, sore, 70 tahun berdiri terus, ya kan? Itu namanya keyakinan yang bersifat subjektif. Oh, berarti kita harus bahas logika nih. Lu kalau kita membahas dogma ngapain? Kita debat kusir, debat anak SD. Gimana? Coba saya mau nanya ke Abang. Hmm. Jadi di dalam Kristen itu kenapa sih Yesus itu harus mengorbankan dirinya gitu? Baik. Jadi begini ya. Di dalam Bible semua manusia itu telah berbuat dosa. Oke, manusia yang pertama kali diciptakan menurut Bible ya, itu adalah Adam. Adam itu artinya manusia. Nah, manusia yang pertama ini, dia gagal. Dia gagal menjadi gambar daripada Tuhan. Karena, saya harus jelasin dari awal ya. Menurut Bible, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut citranya Tuhan. Menurut gambarnya Tuhan, makanya Tuhan meniupkan roh hidup, nafas hidup ke dalam hidupnya, ke dalam hidungnya Adam ini. Menurut Al-Quran Anda seperti itu nggak? Al-Quran Anda menyatakan hal yang sama nggak? Apa? Tentang apa? Bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam Adam. Di Quran ada, tapi mananya gak gitu. Ini nggak tahu. Baik, saya tunjukin hadisnya. Memang berat orang Islam ini, nggak ngerti ajaran agama Islam. Disuruh berguru kepada ahli kitab, tapi ngeyel. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin. Sebentar ya. Waduh. Saya tunjukin hadisnya, sabar teman-teman. Kita galerinya belum jadi-jadi nih ya. Bahkan di dalam hadis itu nggak boleh mukul wajah orang itu. Karena manusia itu diciptakan dengan bentuknya. Nih, saya tunjukin. Semua hadismu juga nyontek dari Bible. Biar kalian tahu. Nih, saya tunjukin hadisnya. Saya jelasin. Tadi katanya enggak, sekarang saya jelasin. Aduh, berat bener. Nih, sebentar nih. Saya balikkan kamera saya lagi. Nih ya, saya tunjuk. Ini hadisnya ya. Makanya hadis itu dilarang mukul wajah orang. Nih. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuk siapa? Bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Buset, ini huruf Y-nya huruf besar apa huruf kecil, Bang? Emang apa kalau Y-nya huruf besar? Aduh, berat ini. Aduh, lawan diskusi saya ini nekat terus. Ini loh, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya di sini, N-nya huruf besar, ini merujuk kepada Allah.
Oke, saya terima itu. Oh, dibilangin ngeyel. Bang, abang itu disuruh belajar sama ahli kitab. Jangan anti. Quran Gak usah suruh cari bilang, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya bang, percayanya sama Quran, jangan sama ulama. Oh, bahkan di hadis juga dilarang nih. Jika kalian saling berkelahi, jika kalian saling berkelahi, jika kalian saling berkelahi, Wah, kalau seember ini cuma 20 ribuan, auto bisa neraktir orang sekampung. Masa sih 20 ribuan? Iya. anak cucu Adam itu yang lahir itu, dia menangis semua, betul? Betul. Karena apa menangis? Karena dosanya. Karena disentuh Allah, disentuh setan, betul? Nah, ada nggak yang tidak nangis? Ada Siapa? Nabi Muhammad dan Yesus. Ngarang. hanya menurut hadis, hanya Isa yang tidak disentuh oleh setan karena dia suci. Makanya manusia yang sempurna, yang kembali kepada fitrahnya, itu hanya Yesus. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa. Sedangkan Muhammad, Musa, dan lain sebagainya itu berbuat dosa semua. Kita kan lagi bahas dogma sekarang kan? Kita udah bahas dogma ini. Nah, makanya saya bilang yang kita itu manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Jadi kita itu harus tiap hari itu mirip sama Yesus. Jangan mirip sama Muhammad. Mana? Coba Kalau saya mau mirip nanya sama Muhammad ya nanti kayak kelakuannya kayak Muhammad. saya mau nanya lagi. Silakan. Yang mematikan di dunia ini mematikan manusia siapa, Bang? Manusia itu mati karena dosanya. Yang mematikan siapa? Yang mematikan. Ya, kalau bahasa singkatnya memang disebutkan akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan, tetapi prosesnya itu karena dosa-dosa manusia. Berarti Yesus atau Bunda Maria pas mati itu oleh siapa matinya? Pertanyaan seperti ini. Bang, apakah Muhammad itu kekasih Allah? Ya. Apakah Allah yang mencabut nyawa Muhammad? Ya, betul. Apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Betul. No, berarti kejadiannya persis seperti ini, Bang. Nih, Apa? nih, Bentar. nih. Itu kejadiannya kayak begini. Lihat nih, saya tunjukin ada di gambar nih. Waduh, ini kita jadi ngulang-ulang. Ini pertanyaan orang Islam nih dari dulu kayak begini, teman-teman. Jadi ya beginilah diskusi kita nih. Perhatikan. Pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah ini. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah kekasih Allah? Ya, betul. Apakah Allah membunuh Muhammad? Yang mematikan Muhammad ya. Oke, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul?
Ya kan supaya Muhammad Nah, itu mirip jadi kayak tauladan, ini. jadi Fakta pria di contoh. Bogor membunuh kekasihnya sendiri. Apa hubungannya dengan itu? Berat ini teman-teman. Oke lah Bang, karena Anda gini, saya sebenarnya berharap nih Anda ini membawa satu syubhat, satu pokok bahasan yang baru. Nih, tapi Anda ternyata ya sama seperti muslim-muslim yang lain Ya, lah. saya mau jelasin dulu Bang, jangan kamu dulu dong. Gimana jelasin dari tadi ngawur semua. Bahasan kita ini mengenai asal usul kurban, asal usul hari raya kurban dalam agama Islam. Dapatnya dari mana? Dapatnya Tadi dari Anda bilang Quran. dapat dari Ibrahim. Ternyata Ibrahim tidak Ibrahim melakukan apa yang kalian lakukan. tidak melakukan apanya. Apakah Ibrahim menyembelih kambing di dalam Quran? Nggak disebutkan. Iya, makanya saya bilang kalian ini nggak tahu ngikutin siapa. Daripada Kristen yang nggak ngikutin siapa-siapa. Kurban nggak diikutin. Oke lah, Ya, kita berikan kesempatan kepada muslim lain ya. ya. Tapi terakhir saya Bang mau jelasin dulu Bang. Terakhir Silakan. Bang. Jadi saya mau menginginkan semua muslim kalau mau belajar Quran itu harus mengkaji ilmu balaghah, ilmu tafsirnya, karena kita itu memahami Quran itu sangat susah karena Quran itu kan kalamnya Allah. Allah dan Nabi Muhammad juga sudah jauh, apalagi kita dengan Allah. Kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan para ulama. Makanya kalau mau memahami Quran itu gak bisa dengan terjemah, gak bisa dengan kalimat seenaknya kayak Bang Edis, karena Quran itu dipenuhi dengan balaghah. Balaghah itu sastra bahasa Arab yang harus dikaji dulu. Mungkin membutuhkan beberapa tahun. Bang, semakin Anda berbicara, semakin Anda ini ngelatur loh. Kenapa saya katakan ngelantur? Kenapa? Di mana Quran itu ada balaghahnya? Di mana disebutkan dalam Al-Quran, kalau kamu mau paham Quran, maka kamu harus paham nahwu shorof, balaghah, mantik, bayan. Di mana? Di Quran surat berapa? Fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah ke orang yang pintar. Oke, yang pintar itu siapa menurut Al-Quran? Ya para ulama. Bukan ahli kitab. Duh, Ulama juga kalau disebutkan memang itu, yang kan? dimaksud itu adalah bukan ahli kitab, lantas bagaimana ada ayat yang berbunyi begini nih. Fas'alil ladina. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Ya. Berarti kalau ada yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, suruh tanya siapa? Ya bukan gitu maknanya. Itu kan ada. Nah, kan dipelintir lagi kan? Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Koryazkia. Oke, makasih Bang ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita sudah Mana hilang? ya, Bang Samsul. Bentar. Samsul? Ya, sebentar. Ya, Bentar, silakan Bang. Bang Samsul nyalakan kamera. Halo, Bang Edis. Halo juga Bang Samsul. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Gimana, Bang? Sudah nyimak dari tadi atau barusan datang atau bagaimana? Ya, sudah dari tadi, Bang. Sudah dari tadi. Ya, gimana, Bang? Kenapa semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya? Silakan, Bang. Ya, Yo. nggak gitu, Bang. Itu, jadi kalau semakin dijelaskan, ya semakin jelas. Bukan nggak tambah jelas. Loh, Al-Quran sering bilang begitu loh, Bang. Kalau semakin dijelaskan, justru nanti malah bikin bingung. Enggak, Loh, ada ayatnya di begitu. Quran. Janganlah kamu banyak bertanya kepada Nabi. Nanti kalau dijelasin sama Nabi, nanti hatimu makin berat. Betul nggak? Loh, itu statement Anda makin dijelaskan makin jelas. Itu bertentangan dengan Al-Quran, Bang. Kalau Quran makin jelasin, makin kagak jelas. Oh, saya tunjukin ayatnya. Memang, karena banyak umat muslim tidak tahu Al-Quran, teman-teman. Sabar ya, saya kasih tahu ayatnya, Bang ya. Di mana ayat itu nih ya? Nih. Sebentar ya. Ya. Mana?
Mana bang? Bentar. Nggak ketemu, memang nggak ada itu berarti. Oh, ada. Ada ya. Itu memfitnah Jadi- yang nyata itu tuh. Fitnah yang nyata katanya. Oke. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-101 ya. Al-Maidah 101. Al-Maidah 101. Bentar. Karena saya ini masih pakai teman-teman, manual, pakai HP. Jadi kita nyarinya masih ini. Belum canggih alat-alat kita ini. Makanya besok kalau ada rumah apologet kita canggihkan semua alat kita ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balikkan. Ini statement Anda ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Oke. Saya bacakan. Surat Al-Maidah ayat 101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan dalam kurung kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Nah, betul? Betul nggak? Berat. Baru tahu ayat ini. Enggak bang, ini tadi kan yang dibahas kan masalah hari raya kurban. Baik. Saya Kemana-mana. balikan kamera saya. Enggak, saya kan hanya menanggapi statement Anda tadi. Kalau diperjelas, makin jelas. Kan saya bilang sebaliknya. Makin dijelasin, makin kagak jelas. Nih loh, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin tidak jelas gitu loh. Coba, Jelas, kalau nggak percaya Bang. kita buktikan bersama. Apakah umat muslim melakukan hari raya Idul Kurban, mempersembahkan kurban-kurban kepada Allah? Ya, untuk bukti ketakwaannya itu bang. Oke, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka menjalankan perintahnya Mencontoh siapa? Nabi Ibrahim. Mencontoh Ibrahim. Oke. Ya, Yang umat muslim sembelih apa untuk dipersembahkan kepada Allah? ya domba, ya Sapi, ada yang sapi, ada yang Kerbau, unta, yang unta. kerbau. Oke. Ah, gitu bang. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran mempersembahkan hewan-hewan tersebut? Ya tapi kan digantikan sama domba. Digantikan sama domba, ini berat. Awalnya Oke. anaknya, Oke, Nabi baik. Ismail. Di mana bang ayat Quran yang mengatakan bahwa itu digantikan sama domba? Jadi itu kan di surat apa tadi itu? Di surat Surat- As-Saf. As-Saffat 102. Oke, 102. Adakah Ya. di situ disebutkan domba? Dia menyebutkan wahai anakku Ismail itu. Ismail. Waduh, ini kayaknya baru datang. Ngomongnya udah nyimak dari tadi dia. Oke, baik, kita mulai Ya, tapi lagi. kan adanya ada dua pendapat tadi, katanya Ishak sama Ismail. Gimana? Ada yang berpendapat Ishak, ada yang berpendapat Ismail. Oke, para sahabat kan ada yang berpendapat Ishak, ada yang berpendapat Ismail. Ah ya, Artinya ada perbedaan pendapat antara mereka. ya. Perbedaan pendapat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran tidaklah jelas menyebutkan apakah itu Ismail, apakah itu Ishak, betul? Al-Qur'annya jelas, Bang Edis. Cuman yang Kalau jelas berpendapat kenapa ada para sahabat yang beda pendapat? Ya tanya ke dia kenapa dia beda pendapat. Harusnya mengikuti Al-Qur'an Berarti itu. para sahabat, apakah Umar bin Khattab menurut Anda tidak mengerti Al-Quran? Ya mengerti, dia pinter. Kata Umar bin Khattab siapa? Nah itu, Ishak. Isa, ya itu Isa itu. Oke, yang benar siapa? Ishak atau Ismail? Ismail kalau menurut As-Saffat 102 tadi. Mana di situ disebutkan Ismail? Ini, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab. Oke, di dalam bahasa "Wahai Arabnya ada nggak ayahku." Ismail? Gimana? Dalam bahasa Arabnya. Ya, Itu kan nggak dalam tahu, kurung. Bang. Ya dalam kurung. Dalam Maksudnya, kurung itu kan aslinya nggak ada di bahasa aslinya, betul? itu diterjemahkan itu biar orang-orang tahu. Ah, dalam kurung itu, Bang, itu bukti bahwa itu dalam bahasa aslinya nggak ada. Oh.
Waduh, berat ini teman. Coba nih muslim-muslim nih. Kan dari tadi sudah saya panggil yang ustaz-ustaz. Nanti saya dimarahin lagi, saya diindok nih. Selalu saya dimarahin, diprotes. Kamu beraninya ya sama Islam awam. Ini gimana? Datang kayak begini terus gimana ini? Maksudnya begini Bang Samsul. Di dalam Quran itu tidak disebutkan apakah dia itu Ishak, apakah dia itu Ismail. Ya. Karena tidak disebutkan, makanya para sahabat itu berbeda pendapat. Satu bilang Ishak, satu bilang Ismail. Nah, lebih banyak para sahabat itu yang mengatakan itu Ishak. Karena umat muslim tidak mengikuti para sahabat, umat muslim itu ngikutin ulama-ulama Indonesia. Betul. Berat ini kayak begini. Enggak, berat. Bagai di sini maksudnya pinter nyari celah-celahnya gitu loh. Maksudnya Bukan cari celah-celah, memang itu sudah tertulis di situ. Saya itu sebenarnya hanya ingin mengatakan apa sebenarnya ajaran Islam itu. Karena selama ini yang dipercayai oleh orang Islam ini bukan Al-Quran. Yang dipercayai oleh orang Islam adalah pendapat orang tentang Al-Quran. Bukan Al-Quran itu sendiri. Nggak ada. Makanya dulu Bang ya. Waktu pertama kali saya belajar Al-Quran. Semua ngomong sama saya. Kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus punya guru. Kalau kamu tidak punya guru, maka gurumu adalah Syaiton Nirozim, kata dia. Saya mikir, kalau Quran ini dipahami hanya dengan perantaraan guru, berarti Quran ini bukan untuk semua manusia. Quran ini hanya untuk mereka. Betul? Ya untuk semua manusia, cuman kan perlu Kalau pemahaman untuk semua manusia, kenapa saya tidak boleh mempelajari Al-Quran? Boleh, Bang Edis kan mempelajari Kenapa harus Al-Quran. dikatakan harus pakai guru? Guru itu untuk tempat nanya kalau sekiranya ada yang nggak Sebenarnya paham. bukan itu. Supaya pondok pesantren tetap harus ada yang daftar. Iya. Sebenarnya ini cikal bakalnya itu kan dari tempat-tempat seperti itu. Kenapa harus terus-menerus dikatakan kamu harus berguru, harus ada gurumu. Biar ngapa? Biar pemasukan tetap masuk, daftar. Itu fitnah yang nyata. Lu kok fitnah gitu. yang nyata? Gimana itu faktanya? Di dalam Itu- Quran itu untuk manusia, betul. Ya. Bukan untuk orang-orang tertentu, betul. Apalagi ulama-ulama bentar. doang, betul. Quran kan untuk semua manusia tadi kan. Nah, dulu Bang ketika Edis- saya belajar, waktu Bang saya Edis belajar kok nggak Quran, pakai Al-Quran berarti Bang Edis bukan Ya. manusia dong. oke, waktu saya belajar Al-Quran, saya baca, saya pelajari. Mereka bilang begini, banyak orang kan, kalau mau baca Quran, harus paham nahwu sorob, balaghah, mantik, Ya. bayan, Ya. 14 cabang ilmu kanuragan, 5 ilmu kadikjayaan, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu penghinaan itu kalau ditambah-tambahin kadikjayaan itu. Karena dikatakan kamu harus paham 14 cabang ilmu. Saya ingat film Wiro Sableng atau Itu film jangan situ-situ film Jackie dong. Chan zaman dulu. Kamu harus itu nggak boleh. Itu loh film Jackie Chan kan? Hai kungfu Itu master. nggak boleh Bang Edis. Itu nggak boleh itu. Loh, kan persis kayak gitu jadinya. Kalau mau paham Quran, harus paham berbagai cabang ilmu. Pakai nonton film kungfu. Kungfu kan begitu, Pantesan harus paham ya. 14 cabang kuda-kuda. Ini kayak mau belajar kungfu aja man Quran ini. Nah, waktu saya baca Quran, saya baca. Dari Al-Fatihah sampai Anas, bolak-balik saya baca. Saya tidak menemukan satupun ayat di dalam Quran yang bilang begini. Kalau kamu mau paham Al-Quran ini, maka kamu harus belajar nahwu sorof, ilmu, mantek, bayan, balaghah. Nggak ada. Ternyata saya simpulkan bahwa apa yang dipercayai oleh orang-orang, oleh teman-teman saya yang Islam ini bukan Al-Quran.
Yang mereka percayai adalah pendapat ulama-ulama mereka tentang Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Itu sebenarnya Al-Qur'annya Bang Edi itu. Cuman karena Al-Qur'an Quran itu kan bilang, kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya kepada ahli kitab, ahli. pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat muslim lakukan ketika mereka punya keraguan terhadap Al-Quran, mereka tanyanya pembaca kitab yang tamasya ke surga. Bang Edi, aku mau izin dulu ya, mau sholat Jumat dulu. Oke, Soalnya- sudah mau pada sholat Jumat. Oke lah. Ya, terima kasih banyak Bang Edi ya. Sama-sama Bang Kapan-kapan Samsul ketemu Huda, lagi. sama-sama. Iya. Alip, Kemarin di PT sudah nanti ada teman-teman. kalau kamu nanya ke situ saya jawab, Kemarin oke? kemarin di PT sudah Nah, ada teman-teman. lihat nih, kayak gini Kata ketua Edis, API. loh, tuh kan kenapa saya nggak dikasih ngomong loh? Saya kata bukan Edis, tidak kasih kamu ngomong, Bapak adalah Alip. Rob. Gini loh. Oke? Yesus Apakah adalah kamu Rob. sudah Roh mengiyakan? Kudus adalah Rob. Paulus Kayak yang gini, lihat Rasul nih, juga seorang Rob. Alip kayak gini nih, Paulus yang Rasul juga Rob. Jadi Edis itu bukan penganut Tritunggal, Oke, tapi Alip. Portunggal. Kalau Alip. Anda menyimpulkan, Oke, gini. Saya simple loh. Yang Ah, tadi belum ah. kamu jawab. Gini, Alip. Yang mana, Dis? Gini. Oke. Muhammad sudah Hmm. kamu akui dia sebagai Rob, tapi dia bukan pencipta. Iya loh. Oke lah, tapi dia Rob. Oke? Ya, Kemudian semua Allah- oke, di sini saya mau boleh ngomong tanya. belum selesai itu saya, satu Alip. poin. Saya belum Satu poin selesai. sudah kujawab. Satu poin sudah Saya kujawab. belum selesai. Saya tanya dulu. Iya, iya, Saya lihat tanya ini, dulu, nggak saya mau tanya dulu. dipinjam dia. Iya, saya. Lah itu sudah. Dengerin. Dengar, Alip. Dis, Muhammad kau kan adalah sudah Rob. nanya ke saya itu. Nabi Muhammad sebagai Rob sudah tanya Oke. saya. Sekarang Allah saya adalah tanya Rob Anda. juga, Saya betul? Allah adalah itu Rob kan juga, nggak mau betul? dia. Nggak mau dengar dia. Nih, Saya ini tanya. biar Paulus selesai sebagai dulu, Rob biar juga kelar. Muhammad Anda adalah Rob. imani juga Allah adalah Anda Rob. imani Paulus sebagai Rob. Anda imani nggak saya Paulus tidak sebagai mengimani Rob? Paulus sebagai Rob, enggak. Ya sudah, saya juga tidak imani Nabi Muhammad sebagai Rob. Loh. Tadi Muhammad Loh, Rob, loh. sekarang bukan. Ada saklarnya. Oke. Lah iya. Jadi Nah, ketika ya Daman, udah, oke, sebentar. makanya itu Ketika standar yang Daman kau buat, mengatakan bukan bahwa standar Muhammad yang itu kau Rob, buat. Sebentar. Oke? Ketika Daman mengatakan bahwa Muhammad saya itu tanya Rob, dulu, apakah dia sesat? saya tanya dulu, kamu percaya nggak kalau Paulus sebagai Rob? Tidak. Ya saya juga tidak percaya. Nabi Muhammad bisa saya terima sebagai Sayyid. Oke, Rob baik. yang ada itu hanya dalam benakmu. Oke, baik. Konsep Jadi yang ketika kau buat. apakah Itu loh. pernyataan Nah, Daman Al-Mantiki ketika dia mengatakan bahwa Muhammad Rob itu Oke. sesat? Jadi sekarang udah mulai main dibentur-benturin nih, udah main dibentur-benturin. Cie. Udah kehabisan argumen dia. Udah kehabisan argumen dibentur-benturin kalimatnya. Makanya Ya. saya bilang teman-teman, Buat teman-teman yang sampai menyimak tahun di bawah, 2025, terutama yang muslim, umat ya, muslim terutama belum yang jelas siapa muslim, Robnya. selagi Edis tidak mau terima Paulus sebagai Rob, jangan pernah mau terima Rasulullah sebagai Rob. Oke, Dalam baik. konteksnya Sekarang- sama-sama statusnya sekarang saya sebagai tanya. Rasul. Oke, baik. Udah, lo mau kembali ke tema nggak? Saya Apa? siap ditanya ini. Lu Udah. belum selesai. Ya, menghindar dia. Tema yang kau buat, saya naik di ini udah rekaman saya itu udah hampir setengah jam loh. Udah Oke. 12 menit. Oh, belum. Udah 13 menit tuh. Katanya mau konfirmasi. Buat Lid, yang masalahnya menyimak begini, teman-teman di barusan bawah. kamu akui Muhammad Itu Rob. titiknya ada di Sebentar bukan saya, Rob, diskusi gimana? saya dengan Edis kabur gitu loh ya. Oke? Sebentar Oke, Muhammad oke, Rob, teman-teman. sebentar bukan Rob. Enggak. Anda mau mengatakan Nabi Muhammad sebagai Rob asal engkau akui Paulus sebagai Rob. Itu aja kok, sederhana Oke. saya. Kenapa kamu maksa saya mengakui Muhammad itu Rob? Kenapa kamu mengakui kok- saya Paulus itu Rob? Karena sama-sama Rasul. Rasul. Iya, Paulus Arti itu Rob apa? Rasul. Apa arti Rob? Loh, arti Rob masalah. Nabi Muhammad Rasul. Nabi Muhammad Rasul. Paulus Rasul atau bukan? Rasul. Dalam imanmu. Rasul. Ya sudah sama kan? Sama. Oke, di mana Anda kan lagi main dalilnya? kata Rob kan gitu, Oke, lagi oke. main kata Apakah nih. taat kepada- Nabi Muhammad itu Sayyid, gelarnya itu Sayyid, tuan sama Oke. penguasa. Kata Rob bisa nggak junjungan, ditujukan kepada manusia? Kayak gitu. Nah, berarti boleh kepada Paulus kan?
Enggak, di dalam imanmu saya tanya, kata Rob bisa ditujukan kepada manusia enggak? Ya, udah gini aja, Dis. Kau kan lagi bermain kata. Kau kemarin sudah kena jeratan tak terduga kalimat ini. Alif Ayo, ditanya ayo, berapa ayo loh. robnya, bingung. Saya nggak akan kabur loh. Saya nggak akan kabur. Kalau kemarin kau Oke kan lah, kabur, ya kan? Sehubungan Nah, Alif tidak mau menjawab berapa robnya, tidak apa-apa Cie. karena dia takut nanti kehilangan jabatan, teman-teman ya. lah itu Nanti kan. kalau kehilangan jabatan, Iya. sayang nanti keluarga tidak makan, ya. Iya, Apa-apa. iya, Baik. mulai framing. Oke, Kan mulai saya tanya framing. tadi, Lip, robmu berapa? Loh, Rob saya satu. Allah Rob bukan? Rob, Muhammad Rob bukan? Sayyid. Berarti Daman yang mengatakan Muhammad Rob berarti sesat. Cie, jual orang lain, Tuh, jual kan? orang lain. Kan? Ya, Gimana sih jual dia orang nih? lain. Lip, Jual orang lain, jual orang lain. Muhammad katanya Daman itu Loh. Rob. Ya, asal kau imani Paulus sebagai Rob. Kok dari saya Sama-sama gimana Rasul. sih? Sama-sama Rasul. Gimana Sama-sama ini orang Rasul. nih? Sama-sama Rasul. Alif, di dalam Al-Quran apa, kata Rob Dis? itu ditujukan kepada manusia juga nggak? Iya, contoh sama Paulus bisa sebagai Rasul. Kita ngomongin Al-Quran. Iya, kan contoh kan kepada manusia. Nggak, di dalam Paulus juga. Al-Quran, Enggak, Anda kan sedang inilah si membawa Alif konsep nih. Gimana kayak gini mau diskusi? Enggak, dengerin loh. Nabi Muhammad itu Kenapa gelarnya sih kamu Sayyid. tidak mau jujur, Alif? Bahkan kata ini Edis kamu, kalau dibuka bahkan kacamatanya kata itu udah Rifa. merah itu teman-teman. Mau saya putarkan, Aslinya mau saya Edis putarkan kalau videonya dibuka Rifa. kacamatanya itu Rifa dia sudah matanya udah bilang, merah berkaca-kaca itu. Alif sudah Makanya dia pakai mengajarkan kacamata hitam bahwa dia kata Rob ketakutan itu, di mirroring. ngomong terus dia kan, Ketakutan, ngomong dia terus. sedang bermain kata nih. Edis lagi bermain kata Rob, ya kan? Tiba-tiba bermain kata Rob itu kepada Rasulullah. Rasulullah gelarnya Sayyid. Dia paksa tapi mau disetarakan dengan Tuhan. Yang nggak masuk, bro. Kalau Anda mau paksakan itu, konsekuensinya Anda harus terima Paulus juga sebagai Rob. Kan gitu. Sudah? Sama-sama Rasul kok. Oke, kamu ngomong dulu. Dalam versi Kamu ngomong masing-masing. dulu. Kamu ngomong dulu, silakan. Udah, kayak gitu. Ya, oke, udah kalau saya ngomong lagi ya. Silakan. Nah, ini jadi Edis ini ya bermain kata. Ingat teman-teman semua yang muslim di bawah, Rasulullah gelarnya Sayyid. Rasulullah gelarnya Sayyid. Tiba-tiba Edis main kata di luar gelar yang ada pada diri Rasulullah dengan kata Rob. Oke, bermain kata di situ. Tapi ngambil dari perspektif dia, yaitu disetarakan dengan Allah. Oke. Tidak bisa. Oke. Ya sudah, gelar Rasulullah itu yang Sayyid itu dia mau rubah mengganti pakai kata Rob. Oke. Kemarin dia bilang, ya di dalam PT saya, kalau gitu, Edis kan gitu. Saya tunjukin PT saya nih, saya tampilkan teman-teman yang menyimak ada 22 orang. Daripada saya ngulang capek-capek ngomong, ada rekamannya, saya bukakan sebentar ya. Di sini terima kasih Edis, kamu memberi saya waktu untuk menjelaskan ini. Framingan yang sedang dia buat, dan di sini disaksikan 22.000 orang. Ketika Edis naik komal saya, lalu dia memaksakan bahwa standar ya Rasulullah SAW itu disamakan dengan Tuhannya Edis. Nih, ini saya buka ya. Saya putar kamera dulu. Silakan. Mantap, bagus Dis, gitu aja Dis benar. Saya tidak akan turun Dis. Saya putar dulu kameranya. Ini ada di akun PT saya yang ada di sini nih. Ini ada di sini. Silakan. Ini PT saya. Nah, ini Edis waktu itu dia naik ke komal saya. Kita buka ya. Nah, ini. Nih. Detik 2, Edis kabur. Nah, tuh. Masih menganggap Alif ini sebagai orang yang santun dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, Nggak jelas suaranya. bahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal Nggak jelas ya, saya ulang dulu ya. Nih. Masalahnya kalau putar-putar video nanti kamu kena ban sama TikTok. masih menganggap Alif ini Enggak, ini TikTok juga kok. santun Yaudah, silakan. dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, kenapa membahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal yang
paling sangat kental bahwasanya kami orang Kristen di mana Bapa di surga itu adalah Rob kami. Nah, 1, Yesus juga Rob kami. 2, Roh Kudus juga Rob kami. 3. Itu sering dipermasalahkan. Ada 3 robnya. Muslim katanya Robnya 3. Memang iya, memang 3 rob kami. Padahal Bang Alif sendiri mengakui bahwa umat Muslim itu Robnya 2. Begitu. Allah Enggak, adalah Muhammad adalah kalau ini kalau Paulus robmu juga bukan? tidak. Paulus itu tidak Rob. Kenapa tidak rob? Tidak ada orang Kristen yang percaya itu, karena orang Kristen yang Rob itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Enggak, kenapa? Karena Paulus itu tidak berbicara atas otoritasnya sendiri. Loh, dia berkata atas kemauannya sendiri kok. Berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan dia bilang, Ya, itu kan hanya pendapat dia pribadi. Tapi dalam hal hukum dia mengatakan itu. enggak. Kan Anda ini kan Kristen memframing Nabi kami disandingkan sebagai Tuhan selain Allah kan gitu, sebagai Rob selain Allah ya, yang punya. Rob. Nah, Nabi kami kan levelnya Rasul. Rob Anda Paulus juga Rasul kan? Rob nggak Muhammad? Iya, Paulus Rasul juga kan? Jawab kan. Ditanya Rob nggak Muhammad, langsung berkelit si Pak Alif. Berkelit dia, takut kehilangan jabatan. Paulus Rasul juga bukan? Ya kalau Alif mau memberitakan Islam tapi masih takut sama jemaah yang ngasih duit ya. Saya Kenapa kasih jadi begini? Framing. Loh, memang iya kan. Paulus itu Kamu kan takut kehilangan jabatan, nanti dipecat jadi ketua API. Paulus itu Rasul. Oke udah, balik lagi Alif. Framing. Ayo balik lagi, biar kita lanjut diskusi kita. Saya tanya. Tunggu, sabar. Kenapa nggak bahas? Lihat ya, kalau muslim di channel saya perlakukan Nabi dengan Muhammad baik. itu Rasul Allah. Saya tanya, Paulus Rasul atau bukan? Kan? Dia nggak mau Nggak mau jawab kan? Nggak mau jawab kan? Oke lah Alif. Menghibur diri dia nggak mau jawab. Iya, saya tanya. Tuh, langsung ngomong terus di sini dia Alif. Di sinilah Alif sudah mulai ngegas terus Alif dia. jadi tukang Ngegas terus Biasanya dia. slow-slow Ngegas gitu terus dia. orangnya. Karena ditanya Muhammad itu langsung meninggal Alif. Kenapa dibilang saya ngegas? Saya tanya, Paulus itu Rasul atau bukan? Rasul dia. Nah, Muhammad berarti itu Rob juga kan? Muhammad itu Rob nggak? Enggak, berarti Tuh Rob lihat juga tuh, kan? ditanya Rob langsung Dia klik. nggak punya. Nabi Ditanya Muhammad itu Rob enggak? Oke lah Alif, yuk kita lanjutkan yuk. Bukan Rob, buktinya Paulus juga bukan Rob. Bukan. Alif, Lah, Paulus Rasul kau bilang bukan Rob. Saya ya dengan Alif ternyata yang selama ini saya kira dia mampu mempertahankan kebenaran, ternyata dia juga takut sama umat. nah Kenapa jadi memframing orang? takut sama umat si Alif. Oke, ayo, sudah mulai kita diskusi Rasul nih atau Alif. bukan? Lari bahas Paulus. Tunggu sebentar, sabar. Enggak, saya ini pengen penonton jawaban Kenapa saya nggak boleh tanya Paulus itu Udah pengen kenapa? ini. Alif, ayo. Kenapa saya nggak Kenapa boleh kita tanya nonton Paulus? video? Kamu kan Kenapa? ada di sini. Ya tuh kan. Alif, Karena si Alif juga masih Sedikit lagi, Di, sabar. takut Mama bukan. ya itu di sini Alif udah mulai ketawa-ketawa kajian. Ini loh, di dalam Islam, di dalam Islam, Udah mulai ngomong terus di Alif di Muhammad sini. SAW itu Rasul, iya kan? Rob kan Di dia. dalam Kristen, Secara kaidah Paulus bahasa dia juga Robnya disebut Muhammad. sebagai Rasul. Tapi anehnya, Enggak, saya nggak nanya Paulus Rasul. tidak mau disebut Tanya sebagai lagi. Rob, sementara Secara Nabi kami kaidah yang Rasul bahasa disebut dia Rob. Rob tidak. Kan lucu, kan lucu. Secara kaidah bahasa dia Rob tidak. Iya, secara kaidah bahasa Paulus Rasul, Rob atau Nah, bukan? dia sudah Rasul atau mengakui bukan? secara Paulus kaidah ini bahasa Muhammad Kan itu Rob perbandingannya sudah Rasul di diiyakan. Islam dengan Rasul di Kristen. Oke, masalah Tapi Rasul kita nggak usah kadang-kadang bahas. on, kadang-kadang off. Ada saklarnya. Statusnya dulu, statusnya dulu. Paulus statusnya Rasul atau Baiklah, bukan di karena Kristen? pelit-pelit, saya ucapkan terima kasih. Ya. Pak siapa si Alif Nah, tidak mengakui nah Muhammad itu. Rob, kadang-kadang Rob, Ya. kadang-kadang bukan. Oke. Bukan loh, Lis. Itu udah ya. Oke, coba, Jadi oke, kau sekarang ini balik kan lagi sedang kameranya. membahas tentang dua Ya, Rasul. cukup Alif. Balik kamera dulu. Balik kamera dulu. Iya, sabar, Lis, sabar. Oke, Alif. Kamu Sekarang saya kenapa tanya, lagi ngelap kenapa mata? Islam gini, Alif? Kenapa Islam bingung Kenapa siapa kameramu tuannya? terjeda?
Terjeda. Terjeda gimana? Kenapa kameranya terjeda, Dis? Aku ini Apanya yang terjeda? Aku ini tamu loh. Terjedanya gimana? Orang jelas begini kok. Lah itu di Yang layar terjeda saya, di bentar mana? ya, saya foto ini. Nih saya fotoin. Terjeda dari mana? Saya tuh fotoin, terjeda? bentar nih. Ya ini saya tampilkan dulu nih. Ui. Nih. Terjeda, Alif, di mana terjedanya? Nih, nih. Ada terjeda. Mulai ngeles nih, Loh. mulai ngeles. Enggak, ini loh, lihat tuh, lihat, woi. Nih saya balikan dulu kameranya ya. Saya balik. Ini saya Terjeda dari fotoin ini mana, saya Alif? fotoin. Udah mulai mau kabur. kabur. Ini loh, itu loh. Tuh, saya fotoin tuh. Itu saya fotoin tuh. Alif. Itu kan Itu saya tadi fotoin waktu loh. saya mau ganti background ini. Lah, itu saya Sekarang fotoin. tidak. Udah mulai Itu saya kabur. pindahin, makanya Alif, saya fotoin. di sini tidak ada yang terjeda. Ayo, gimana? Sinyal bagus Ini saya gimana? fotoin kok kabur ini loh. Ini saya fotoin loh. Saya nggak Alif, bohong, kamu sekarang Dis. lagi ngomong sama siapa? Itu yang kamu foto kan tadi. Saya nggak bohong. Oke, sekarang masih terjeda Hah? nggak saya? Apakah Nah, sekarang saya masih tutup kamera terjeda? dulu. Ah, masih. Nih saya tutup kamera, saya foto katanya. ya. Nih. Ini saya tutup Memang kamera, saya foto inilah nih. Ini ketua foto nih. APII. Ah. Ini teman-teman ketua API, ketuanya aja kayak begini. Nih. Ayo, Nih. coba balikan kamera dulu. Nih, Dis. Ya udah kalau memang kalau memang di kau tampilannya tidak terjeda ya nggak masalah. Ya sudah, coba kamu Silakan balik aja. kamera dulu, balik kamera Gitu dulu. loh. Hmm. Ya sudah, kamu balik kamera dulu, balik kamera. Iya, kameramu itu loh, kameramu itu benerin dulu, Dis. Kamera benerin dulu, ini kamera udah bener. Kameramu benerin dulu. Ini Apanya kenapa yang sih belum kok bener panik, kamera Dis? Ini saya? loh, tuh. Ini loh, ini lihat tuh. Kenapa Aduh, ngumpet? bener-bener Kenapa ngumpet? ya. Ini teman-teman, lihat. Kayak Iya, begini iya. kualitas ketua APII, saudara. Ini saya tampilkan, masa nggak lihat? Itu tampilan bukan tampilan layar ini. Tampilan itu kameramu Ini. kamu tutup, makanya kelihatan profilmu. Sedangkan kamu Bukan ini ini loh kameramu kau berjeda kamu nih, buka. Dis. Ini saya balik Nah, ini kamera tampilanmu saya. kalau kameramu Ini kamu saya tutup. balik kamera. Nih. Kan Mana? sudah 2 kali saya foto. Sekarang Coba kamera kau benerin saya, dulu kamera saya udah backgroundmu. jelas nggak? Coba kau tutup, buka lagi, Dis. Tutup, buka lagi. Saya Buka jujur lagi kok kalau apanya? memang tutup tertutup. buka lagi tertutup. apanya? Aduh. Oke. Kau bentar. bilang kan terbuka. Ini saya tampil, Oh, saya nggak foto apa-apa, lagi ya. nggak Saya apa-apa. videoin turutin malah maumu. nih, videoin Saya nih, video. turutin maumu. Sekarang gimana? Nih, saya videoin kalau kau nggak percaya nih, saya videoin nih. Ini saya videoin ya. Lihat, ya Saya video Tuhan. ini, saya videoin. Ngeri Ini saya sambil memang ngomong kita nih ya. di video ini. Saya Ini saya videoin sambil katanya, ngomong di padahal videoin kamera saya ya. jelas. Nih. Ngeri, Ah, teman-teman. oke. Ketika Nih, ditanya saya ini, tunjukin ya, saya teman-teman, tunjukin ya. Dia akan bingung Iya. yang Nah, nyata. tuh Saudara, sekarang sudah. udah nongol. Tuh, sekarang nongol, pinter dia. Nah, sekarang udah nongol tuh. Oh, sekarang Tuh. sudah nongol. Nih saya rekam lagi nih, tuh. Wah, ketahuan Oke. dia bisa Baik. mainkan gitu, teman-teman. Oke, Alif. Ya. Sekarang gini, Nih, mengapa penonton mengapa lancar Islam betul. bingung siapa tuannya? Di HP saya yang ngerekam videonya ada, tapi dia bisa memainkan. Di depan saya kameranya dijeda. Ini ya. Kabur dia, kabur. Di rekaman nggak ada. Nih, makanya kelihatan oke, dia. Sudah, Nih. oke. Nih, saya Jadi, putar dulu. Sebentar. Kenapa Muhammad temanya itu- diganti? Kenapa temanya diganti, oi? Kenapa temanya diganti tadi? Loh, Eh? kamu tadi Coba, kan coba. mengakui Dari tadi bahwa temanya Muhammad apa Sayyid, tadi? betul. Tadi kamu sudah mengakui nggak Muhammad itu Sayyid? Ketakutan Elis, woi. Woi, teman-teman, Sebentar. saya Apakah jelaskan kamu tadi dulu ya, mengakui saya bahwa Muhammad klarifikasi ya. Nih saya klarifikasi dulu ya. Lihat nih, lihat Video ini, yang lihat barusan kau Tadi menjeda kamu mengakui videoku. tidak Muhammad itu Oke. Sayyid? Saya putar dulu kamera ya. Nih. Mau Nih. kabur Nih, dia, saya putar dulu ya. teman-teman. Apakah Bukan kamu mau kabur mengakui nih. Alif bahwa Muhammad itu Sayyid? Nih ada videonya nih. Rekamannya nih. Videoin ya. Nih. Video ini, saya videoin. Tuh.
Ini saya sambil ngomong nih di video ini. Tuh, pinteran Edis, pinteran tuh caranya tuh. Mana sih? Aduh. Oke lah. Tuh. Oke lah, si Alif Pinteran udah dia. jelas. Oke, nih, sekali lagi, saya kasih Pinteran kesempatan dia, satu kali panik lagi. dia ditutup tadi. Saya kasih satu kesempatan, Kalau di kasih rekaman kesempatan saya satu kali tidak lagi. Oke, terjeda, Alif. tapi saya yang di atas di Oke, sini Alif, kamu teman-teman tadi yang sudah menyimak di mengakui Muhammad bawah. itu Sayyid. Video dia terjeda. Hei, kenapa temanya diganti? Alif, kamu sudah mengakui Muhammad itu Sayyid nggak? Oke, tidak ada yang jeda, betul. Tidak ada yang jeda baik di rekaman saya maupun di teman-teman yang nonton. Tapi khusus yang berdua dia menjeda videonya. Ada rekamannya di saya gitu. Makanya saya bilang bukain. Buktinya dia sekarang udah buka gitu. Oke, lanjut. Mau kembali ke tema enggak? Itu tadi kilas balik Sayyid, sudah. Alif, Videonya juga kamu sudah mengakui ada. nggak Sekarang bahwa kita Muhammad itu bahas, Sayyid? silakan. Masih kurang puas dia. Alif, apakah kamu mengakui Muhammad itu Sayyid? Sayyid. Apa arti Sayyid? Sayyid itu tuan, Tuan. gusti Oke, juga. baik. Oke, tuan. Penguasa. Apa lawan kata tuan? Bukan tuan. Wah, bukan tuan. Tadi tuan, sekarang bukan. Loh, lawannya kan? Oke, lawan kata tuan apa? Ya, nanti ada hamba mungkin Oke, gitu hamba. maksudnya. Berarti kamu hambanya Muhammad. Kamu Ya, hambanya Muhammad, betul? kayak gitu lah, terus aja. Lihat, Udah, lihat ini, waduh. enggak. Teman-teman, Lihat enggak ini, gini loh. Sebentar. Enggak ada Apakah- masalah, enggak ada apakah masalah. kamu hambanya Enggak ada Muhammad? masalah. Iya, sebagaimana kamu juga hambanya Paulus kan? Nih, lu kok lari ke Paulus? Apakah umat muslim hamba-hambanya Muhammad? Ya, sebagaimana Edis hambanya Paulus. Oke, jadi umat muslim hambanya Muhammad. Oke. Ya, Jadi sebagaimana kalian orang itu Kristen adalah jadi hambanya Paulus. Muhammad dan hamba-hambanya Allah, betul? Ya, sebagaimana Edis jadi hambanya Paulus. Ya kan? Enggak, ini kamu Jadilah dengerin hamba suara dari mana Paulus. aja sih, Alif? Kamu dengerin suara dari mana aja ini? Enggak, saya sama kau ini berdua nih. Oke, baik. Saya pakai ini nih. Jadi Muhammad itu tuanmu. Kamu hambanya Muhammad, betul? Aduh, ya Allah. Iya, sebagaimana Edis jadi hambanya Paulus. Oke, kamu hambanya Muhammad. Hambanya Allah juga. Sebagaimana Edis hambanya Paulus ya. Setuju nggak? Jangan ngomongin Paulus. Kamu adalah Kenapa sih hambanya kau nggak Allah suka? dan hambanya Muhammad, betul? Kenapa kamu nggak mau jadi hambanya Paulus? Oke lah, kamu dibawa saja kalau begitu, Kalib. Nggak jelas kamu Iya. ya. Ngapain ditanya hambanya Allah, hambanya Muhammad, lari-lari ke Paulus. Benci banget mereka sama Paulus. Ah, itulah teman-teman kualitas ketua APII. Nggak jelas, itu ketuanya. Sebentar, Muhammad Rob. Sebentar, bukan Rob. Sudah saya bilang teman-teman. Mereka kalau dibahas agama Islamnya babak belur. Ayo. Iya. Muter nggak karuan. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Sebentar Rob, sebentar bukan. Ada saklarnya. Rizal, Ya, apa kabar Riz? udah Rizal? Alhamdulillah. Oke. Rizal, tadi ketua APII barusan masuk nonton. Ya. Nah, Nonton dia TV. bilang Muhammad kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Sebentar saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Bukan. Sebentar iya, sebentar bukan. Saya mau tanya dulu Rizal, coba dulu berikan statement yang tegas. Saya mau tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam atau bukan? Kudis, kapan kau warasnya, Dis? Nah, kan? Ditanya apakah Muhammad itu Robnya, langsung di kapan kau waras? Rizal, dengar. Tolong kamu jawab pertanyaan saya ini secara singkat. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, kalau Rob itu Iya. dia Sebentar dulu. Muhammad, Nanti aduh, ini. inilah Rizal, inilah, mulailah Rizal. Rizal, pelan. Rizal, punya dua. pelan. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam?
Ya, kalau Rob itu diartikan pemimpin ya. Iya, Nabi Muhammad oke. itu adalah pemimpin yang Oke, umat dia Islam. Rob ya. Dia Rob ya. Ya, Ya. Apakah Allah itu Robnya umat Islam? ya. Ya. Berapa Robnya umat Islam? Berapa Robnya? Itu kau nggak ngerti kau. Berapa Robnya umat Islam? Kalau diartikan Aduh, berat. Eh, orang Maka Arab, dia- apakah orang Arab berbicara bahasa Indonesia? Yes, maka di dalam Sebentar, Islam. Rizal. Apakah orang Arab berbicara bahasa Indonesia? Nggak ada. Kalau Nggak ada. kalau secara Berarti bahasa, jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan. Oke? Ketika nggak pernah kamu kalau ditanya. dalam bahasa Arab, di dalam Sabar. Al-Quran nggak bicara Ketika di- ada pertanyaan, dengar. Seandainya kamu orang Arab. Enggak. Dengar, Rizal. Seandainya kamu orang Arab, maka kamu tidak berbicara bahasa Indonesia, betul? nggak ada panggilan Rob buat Nabi kalau di dalam bahasa- Kan? Sudah kubilang teman-teman. Muhammad adalah Robnya umat Islam. Allah juga Robnya umat Islam. Pertanyaan saya, man Robbuka? Siapa Robmu? Dis, kau beda. Rob Man yang Robbuka? kau maksud Man itu Robbuka? adalah Siapa Robmu? kepada Khalik ya, kepada Sang Pencipta ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini Robnya ada dua. Makan gorengan dua, ngaku satu. Kenapa kamu makan gorengan dua, ngaku satu? Udah, aku jawab. Beri aku Iya kesempatan sebentar, bicara, kenapa Bro. kamu makan gorengan dua, ngaku satu? Kau beri aku kesempatan nggak? Kau beri aku kesempatan silakan, bicara. silakan. Baik, begini ya. Dalam segi bahasa, Rob itu berarti Tuhan. Ketika Rob itu berkaitan dengan Khalik, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia akan berarti Tuhan. Ya, tetapi ketika dia berkaitan dengan makhluk, dia akan jadi pemimpin atau penguasa atau tuan ya. Ketika Yusuf itu tuan, begitu dah ya. Udah. Begini Dit, kalau kau mau menggunakan sedikit otakmu, sedikit akal pikiranmu kau pergunakan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Bagaimana mungkin ya nubuat orang Yahudi punya Yahudi, nubuat Jangan lari dulu, fokus dulu. Fokus dulu. Kok lari kemana-mana? Dengar dulu, Des, dengar dulu. Kau tapi dijanji tadi udah ngasih aku bicara. Kita membahas tema sehari-hari kalian yang nggak pernah ganti. Iya. Tema kalian kan cuman Yesus Aku bukan harus Tuhan, tanya dulu Yesus juga. bukan Tuhan, kan itu terus tema kalian. Dengar. Ya, coba. Apakah Kalau kau kamu bisa, sudah bentar mengakui dulu, kau diam bahwa dulu. Allah dan Muhammad Silakan dua-duanya kau Rob? dulu. Udah aku jelaskan, masa anak TK saja ngerti penjelasanku tadi ya. Ketika dia berkaitan dengan Khalik. Oke, udahlah. Udah Rizal. Kita kembali ke tema nih. Kau jangan Kita takut. kembali ke tema. Kita bahas ini tema kita sekarang nih. Masalah kurban. Gimana mau bahas tema ini? Ya, silakan. Oke. Jadi ini semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Betul? Nggak jelas gimana? Apa yang nggak jelas? Hari raya kurban itu hari raya apa? Memperingati apa itu? Apa yang kalian peringati di hari raya kurban itu? Banyak sekali di sana pada tanggal 10 itu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Ya. Banyak sekali, maka Nabi kami menjelaskan tentang itu. Kurban itu adalah persembahan ya. Dagingnya itu dibagi-bagi, bukan dibakar. Sebentar, saya tanya apa yang kalian peringati sejarahnya. Ini kamu suka nggak nyambung, Nurjal. Makanya saya malas ngomong sama kamu. Kamu ini orangnya nggak nyambung. Saya tidak tanya kenapa umat Muslim sekarang melakukan ritual kurban. Yang saya tanya dalam rangka memperingati apa? Tidak satu Yahudi pun mengakui, Des, kalau korban itu daging sama kotorannya itu dibakar habis. Coba kalau kau bisa. Si Alip ketuanya APII saja kayak begitu kualitasnya. Oke, Idrahus. Halo, selamat malam. Selamat malam, Idrahus. Muslim ya? Muslim. Muslim. Kita kasih dulu dia semangatnya. Ya. Hari ini Bisa saya tanya, Des? ya, seputar tema ini.
Tak, bukan tema saya. Saya mau tanya saja. Oh, mau ganti tema. Jadi Anda sudah mengakui bahwa hari raya kurban itu nggak jelas asalnya? Saya tak pakai tema. Sebentar. saya tanya saja. Kenapa ini? Semakin turun. Ini wajahmu ini macam matahari yang terbenam di lumpur hitam kata Al-Qur'an. Kalau- Coba. Kalau tema harus tak kurang paham lah. Coba Kalau sebentar. saya tanya dia. Sebentar. Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Tak malu, saya tak pakai Ya, baju. coba agak naik dulu. Kepala agak naik. Tak pakai baju. Nggak pakai baju. Memang adabnya orang Islam memang Sudah begitu. ketahuan dia. Oke, baik. Sudah. Saya kasih Anda kesempatan untuk ambil baju dulu. Nanti setelah pakai baju naik sini lagi ya. Punya adab dikit, oke? Mau tanya 3 hal saja. Saya kasih Tak turun boleh. dulu. Nggak pakai baju, Anda naik ke sini. Heran saya dengan mereka ini ya. Tuh. Oke, kita kasih naik ada Gus Klebun. Oke, Gus Klebun. Ya, selamat malam Gus Klebun. Selamat Halo? malam Gus Edis. Ya, Gus Klebun, apakah Anda Muslim? Saya Muslim Tulen. Muslim. Ya, silakan Gus, nyalakan kamera. Tuh, sudah saya undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Ini yang kemarin. Beda lagi. Ya, Gus Klebun ini Anda Muslim ya? Iya Mas Edis. Muslim. Ya. Jadi gini Gus. Ini sudah nge-lag? banyak Muslim Nggak yang ada naik sinyal? dari tadi. Tapi tidak ada satupun yang mampu Oh, menjelaskan asal-usul hari raya kurban. Terus? Oke, saya mau tanya nih, asal-usul kurban itu dari mana sebenarnya Gus? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, apakah Ibrahim menyembelih kurban? Saking cintanya kepada anaknya, maka anaknya diperintahkan untuk disembelih. Oke, di mana Ibrahim menyembelih kurban di dalam Quran? Jangan bicara Quran dulu Mas Edis. Kamu gak paham Quran, bicara Quran. Tunggu dulu orang ngomong. Gimana? Santai boy. Udah dibilang kalau baca Quran langsung macet. Ini umat Islam tuh gini Mas Edis. Gus, dengar dulu, Gus. Keyakinan kita Kalian umat masalah- muslim memfitnah Ibrahim bahwa Ibrahim menyembelih hewan kurban, betul? Bukan memfitnah, memang sudah ada di khutbah. Oke, di Quran khutbahnya mana aja. bahwa Ibrahim tuh menyembelih hewan kurban? Mas Edis, dalam Islam saya terangkan dulu, biar sampean nggak selalu mempriming ini itu dan semacamnya. Saya sudah tahu. Gini Mas Edis, pedoman umat Islam itu ada 4, paham? Di Quran mana pedoman umat muslim ada 4? Quran, surat 1 Al-Quran. Saya tunggu, saya ngomong dulu. Bukan dalilnya di Satu Quran Al-Quran. mana bahwa pedomannya itu ada 4. Tunggu dulu Mas Edis. Kalau tidak Quran, kamu kata gak paham Quran. Tunggu ya dulu. Aduh, Ditanya apa? Cak Iyo? Kita berdasarkan Yang ditanya itu apa dalilnya berdasarkan bahwa Boy. di dalam Boy. agama Islam ada 4 Islam itu dalil. kan, ada 4 yang jadi pedoman. Oke, apa Nanti dalilnya, Gus? Nanti saya jawab, Boy. Tentang Boy saya jawab. Semua yang argumen kamu saya bisa patahkan malam ini. Ini Mas Edis. Yang pertama, dengarkan dulu gantian, Boy. Ya, silakan. Yang pertama kita kan umat Islam ini berpedoman kepada Al-Quran, paham kan? Yang kedua kepada hadis. Yang ketiga kepada ijma. Yang keempat kepada qiyas. Itu pedoman umat Islam. Kita masalah korban ini mencontoh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena baginda Nabi Ibrahim itu saking cintanya kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih
menyembelih anaknya Ismail kan. Karena apa? Karena takut Nabi Ibrahim itu mencintai Allah dengan anaknya, lebih cinta kepada anaknya. Maka kenapa itu perintah Allah mau disembelih, Mas Edis. Itu saya tak sakit di Al-Quran. Kamu paham dengan khutbah Idul Adha? Khutbah Idul Paham Adha. tak? Jadi itu bukan dari Quran. Itu bukan dari Quran. Semua kitab-kitab umat Islam itu asalnya dari Quran. Oke, di Quran mana Kalau kamu Ibrahim hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi di mana? Saya tanyakan, saya balik tanya. Saya minta Loh, keterangan ini di Bible tunjukkan kamu. dulu dari tadi belum dijawab. Di mana di Quran Ibrahim menyembelih Makanya kambing di saya akan mana? menjelaskan, Mas Idris. Tunggu dulu. Maka perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Iya, Karena di Nabi mana? Ibrahim Di itu Quran surat berapa? saking Ibrahim cintanya itu kepada menyembelih Allah. kambing. Di mana? Jangan bicara Quran, Mas Idris. Aduh, Tunggu baiklah, dulu, kalau Dis. nggak bicara Saya Quran di bawah akan dulu lah. ngomong. Aduh. Ini gimana? Jangan bicara. Kan sudah saya bilang teman-teman ya. Ketika agama Islam ditanya, Qurannya tidak akan berguna. Makasih, Nici, makasih, Bang Andreas, Nici, makasih. Kenapa sih setiap umat Islam ditanya, gembar-gembornya umat Muslim itu apa? Quran kitab yang lengkap, Quran menyempurnakan, kitab yang jelas. Ditanya agama Islam, ternyata Qurannya malah dibuang. Apakah mulai sekarang kalian akan saya sapa dengan sapaan, hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang? Sapa kalian kayak gitu ya. Pokoknya ketika ada umat Muslim yang tidak mau membuka Qurannya, kita sapa dia dengan, hai kaum yang mencampakkan Qurannya ke belakang. Oke, baik. Itu surat Al-Edis Al-Amriki ayat yang 1. Ayo silakan. Ya, surat Edis TV Al-Amriki ayat yang pertama. Hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Ayo, silakan. Kita kasih naik itu ya. Kita kasih apa surat ayat yang pertama itu, surat Edis Al-Amriki. Oke. Kita kasih naik Adnan Kimnan. Ini sering juga ini naik tapi nggak jelas, suka nggak jelas. Kalau dia hari ini nggak jelas, maka kita akan blokir dia. Oke ya. Kita kasih naik ini Adnan Kimnan. Ini tiap hari ini nongkrong terus dia di kolom antrian nih. Tapi giliran dinaikin kagak pernah jelas. Iya, Adnan Kimnan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya, Anda saya lihat sudah ngantri lama di bawah dan Anda sering saya lihat ngantri di bawah. Silakan nyalakan kameramu. Sebentar. Oke, tumben ini kamu jelas sekarang. Biasanya agak pernah jelas. Ya, Bang Adnan Kimnan. Ya, Kita terkait sedang masalah- membahas ini nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas asalnya. Apakah Anda setuju dengan statement saya ini? Tidak setuju, tapi saya tertarik dengan Rob tadi yang dibahas sama Ustadz Talib. Oh, mau ganti tema. Ya, gimana dengan kata Rob tadi? Kata Rob, kalau menurut saya kan apa namanya itu Robnya sebentar. Rab Allah sama Rab Rasul beda. Rab Allah, Rab Rasul sang pemimpin dan Rab Allah sang pemimpin alam semesta semuanya, manusia gitu. Baik. Jadi posisi Muhammad di tengah-tengah umat Muslim, dia sebagai Rob atau tidak? Rob sebagai pemimpin. Pertanyaan saya sederhana. Apakah posisi Muhammad di tengah-tengah umat, dia sebagai Rob? Iya, Rob sebagai pemimpin. Iya, sebagai Rob. Apakah posisi sebagai Allah pemimpin. di tengah-tengah umat juga sebagai Rob? Rob sebagai semua alam semesta. Oke, sebagai Rob juga. Sampai Muhammad Berarti dipimpin. pertanyaan saya, berapa Robnya umat Muslim? Pertanyaannya nah, mulai kan? Sebentar, kayak gini. Kalau ditanya berapa Robnya umat Muslim meninggal dunia. Sebentar, biar saya analogikan.
Sama dengan juga kayak kata abang ngerti dengan ini kan sebenarnya ada kata keterangan Rabbil Alamin sama beda kan. Contohnya kayak gini bang. Saya tidak pernah kayak bilang Muhammad itu kepala Rabbul dinas. Alamin. Sebentar. Kapan saya Kayak katakan bahwa Muhammad Rabbul Alamin? Saya yang bilang kayak gitu bukan bang. Saya tidak tanya mengenai Rabbul Alamin, yang saya tanya Rob umat, Robnya dari umat. Siapa Robnya umat Muslim? Iya, biar saya kasih analoginya. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Biar saya ada keterangannya Saya loh. tanya Sama-sama siapakah kepala, tapi beda Robnya keterangannya umat? gitu. Saya tanya lagi, sebentar dulu saya tanya. Silakan. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Beda. Tapi sama-sama kepala kan? Ya, tapi kalau kepala daerah, dia contoh. Taruhlah, abang ini asalnya dari mana? Dari Madura. Oke, dari Madura, Jawa Timur ya. Siapa kepala daerah Jawa Timur? Siapa sekarang gubernurnya? Anda tahu? Oke, taruhlah gubernur Jawa Timur, dia kepala daerah di situ. Ketika dia pindah ke Lampung, dia bukan kepala daerah lagi di situ dia. Jadi sebentar pelan, Bang. Saya lagi ngomong. Sebentar. Sebentar. Dalam luar income sama. Makanya dengar dulu, Bang. Dengar dulu, tetap Bang. jadi Dengar. kepala daerah. Waduh, tenang dulu, Pak. Tenang. Ya. Tarik napas. Hembuskan. Oke, baik. Ketika kepala daerah Rob di Jawa Timur, dia pergi ke Lampung, dia tidak punya otoritas di situ. Enggak. Yang saya bicarakan tetap mempunyai otoritas kayak kepala negara sama kepala daerah gitu. Iya, kepala negara di Sama Indonesia. juga dengan Rob, Bang. Dengar, Ada Rob Allah, ada Rob Adu, jadi beda dia. Ada yang sama. Waduh, Beda udah mulai posisinya. panik nih. Kenapa sih panik begitu? Bentar, biar jelas. Tenang dulu, tenang. Kepala daerah sama kan ada lebih tinggi kepala daerah, kepala negara ketimbang kepala daerah kan? Oke, Itu sudah. juga kata-kata Rob. Ada kata keterangannya di ujungnya. Sama-sama kepala gitu. Oke, sudah. Sudah lanjut. Oke, saya tidak tanya Rob umat, saya tidak tanya Robnya di Jawa Timur, Robnya enggak ada, saya tanya itu. Yang saya tanya Robnya seluruh umat Muslim yang ada di muka bumi ini. Sekarang, kalau Muhammad di tengah-tengah seluruh umat Muslim yang ada di bumi ini, 1,5 miliar orang, seluruh umat Muslim itu patuh nggak sama Muhammad? Patuh atas perintah Allah, Bang. Tidak, kita karena Allah menyuruh kita patuh kepada Muhammad, makanya kita patuh kepada Muhammad. Ada yang lebih tinggi dari Muhammad. Ya, jadi umat Muslim, seluruh umat Muslim wajib patuh nggak sama Muhammad? Wajib patuh kepada Muhammad Wajib atas patuh perintah sama Allah. Muhammad. Ikutilah Muhammad kata Allah, maka kita Muhammad karena Baik. contohnya di Muhammad Betul. disuruh dari Allah Betul. Subhanahu wa taala. Artinya, posisi Muhammad terhadap seluruh umat Muslim dia sebagai Rob, betul? Ya. Oke. Posisi Allah terhadap seluruh umat Muslim, Rob juga nggak? Termasuk Muhammadnya umatnya apa namanya? Nih ngomong terus nih kan yang Tuhannya ditanya. Muhammad. Posisi Allah terhadap seluruh umat, dia Rob nggak? Iya kan Muhammad juga Rob di bawahnya Oke. Muhammad. tetap Jadi berapa Allah Robnya yang umat tinggi. Muslim? Jadi berapa Robnya umat Muslim? Seperti saya bilang kan Rob yang paling Udah mulai nggak bisa hitung kan? Allah yang ditambah satu. Iya. Sama. Rob yang paling tinggi itu Allah. Satu. Sama juga kayak kepala daerah sama kepala. Oke lah, sudahlah. kepala presiden. Anda muter-muter aja di sini. Udah tidur di bawah sana. Ditanya. Ayo silakan yuk. Udah saya bilang, Rob kalian tuh dua. Udah dibilang dua masih ngeyel. Ayo silakan. Kalian Muslim tuh nggak boleh main alat musik. Mana sih? Udah dibilang haram, menurut hadis tuh haram. Ya, Adil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan salam itu kepada siapa, Bang? Umat Islam, bukan kepada Kristen, Bang. umat Islam, bukan kepada saya ya. Bukan, kamu kan Kristen. Iya, menurut ajaran agama Islam dilarang memberi salam kepada umat selain Muslim, betul? Iya, bukan kamu. Kan banyak orang Islam. Kalau orang Islam ketemu dengan orang non Muslim, apa yang harus dilakukan? Oh, Dewi Sengi, aga.
Kamu orang Ketika apa? umat muslim bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus umat muslim lakukan? Ya kalau orang Muslim ya kalau kalau orang-orang Kristen kan. Bang, kamu tadi mengatakan bahwa umat muslim tidak boleh memberi salam kepada non-muslim, betul? Iya, saya tadi bilang mengucapkan saya sama orang Islam, Bang Edis. Iya, saya tahu. Karena sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Islam tidak boleh memberikan salam kepada umat agama lain, betul? Betul. Betul. Nah, kalau umat muslim bertemu dengan umat agama lain, orang-orang kafir, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ya, selamat malam atau salam kenal kalau harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Bicara apa ini, Des? Nah, mulai dia menutup-nutupi ajaran agama Islam kan. Mulai ditutup-tutupi dia sekarang. Oke. Iya, saya enggak, kita ke tema kok. Saya hanya kilas balik saja. Kamu sudah mengaku ya bahwa orang Islam kalau ketemu agama lain di jalan harus mereka mendesak orang agama lain itu ke jalan yang sempit. Harus dipersempit jalan mereka, betul? Maksudnya saya enggak ngerti apanya dipersempit. Enggak ngerti. Maksudnya apanya dipersempit? Menurut hadis berkata, kata Muhammad tentu ya, Rasulullah bersabda, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, janganlah kamu ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit atau persempitlah jalan mereka. Betul? Kenapa mau dipersempit? Apanya mau dipersempit, Bang Edi? Jalannya. Ngapain mau dipersempit jalannya? Kita kan bersaudara. Bersaudara. Nah, justru itu, Bang. Karena akal abang masih sehat, abang tidak mau menerima itu. Betul? Makanya saya masuk Islam. Saya orang Islam karena pakai akal, Bang Edis. Baik. Akalnya bagus. Baik. Kita tampilkan sejenak ya. Kita tampilkan sejenak. Oke. Karena Anda tadi sudah mengatakan demikian, maka saya akan tunjukkan dalilnya. Apa yang harus umat muslim lakukan ketika mereka bertemu dengan orang Wahyudi maupun bertemu dengan orang Nasrani. Silakan. Kelihatan ini, Bang? Nah, apa itu, Bang? Coba, apa yang dikatakan di sini? Apabila kalian bertemu, coba baca. Ini dari Rasulullah enggak ini? Apa itu, Edis? Sebentar, apakah ini dari Rasulullah? Kalau bacanya, iya Rasulullah bacanya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Betul, kalau bacanya betul. Oke, betul. Jadi, sebentar. Barusan tadi abang bilang, barusan tadi Daeng bilang, bahwa kita ini bersaudara, betul? Iya. Lalu kenapa ajaran agama Islam tidak menunjukkan persaudaraan? Itu maksudnya dipersempit apanya? Apa itu dipersempit jalannya. Contohnya ada orang Kristen, harus dipersempit, dipersusah jalannya, betul? Jalan apanya dipersempit? Sudah repot ini kita. Makanya Bang Adil, kalau abang jadi orang Islam, mustahil abang itu jadi orang baik. Yang ada jadi seperti ini. Ada orang Kristen lagi ada, misalnya nih orang Kristen lagi ada gereja, betul? Besok misalnya hari Minggu. Terus di gereja itu misalnya parkirannya misalnya ditaruh ya, dia parkir di ini, sampai membludak ke jalan. Kalau ada orang Islam lewat, oh sempit, ganggu itu, persempit, desak mereka ke jalan yang sempit itu, biar mereka di pojok-pojokan sana, di sempit-sempit sana. Betul? Betul? Betul apanya? Oke lah, baiklah.
Oke Bang, karena Abang pun tidak akan sanggup membahas itu, kita kembali ke tema ya. Kita bahas ini tadi, yuk. Iya, nggak usah lah yang lain Bang Ya. Edis. Nggak usah lah yang lain, karena memang kita Ada tidak akan lah sanggup lain. membahas itu Bisa sudah. bugis, Kak. Oke, Macam apa rugi? ya silakan nih. Semakin Bisa baca Islam dulu. menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya, betul? Oh itu salah itu Bang Edis. Begini. Silakan jelaskan, apa itu hari raya kurban? Itu kan kalau kita berkurban, kita kan berbagi. Jadi kalau berbagi sama orang itu apakah salah Bang Edis? Salah. Oke, baik. Aduh. Baik, Bang, gini Bang. Berarti umat Kristen itu kalau berbagi salah. Kalau Kristen berbagi boleh, kalau umat Muslim berbagi sesamanya saja, sesama agama Islam. Iya, karena itu kan harus umat Islam. Iya. Bagi yang tidak Apakah umat Muslim boleh berbagi makanannya kepada orang non-Muslim? Boleh, karena sama-sama saudara. Bagi yang Baik, kita tunjukkan lagi dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya ya. Nih, apakah orang Muslim boleh berbagi makanan kepada umat agama lain? Tidak boleh. Dari mana kalian boleh membagi makanan kalian kepada umat agama lain? Nih, coba nih. Ini namanya apa? Apa itu Bang Edis? Ini dari Muhammad juga nggak? Iya betul dari Muhammad. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Kalau umat Islam bisa berbagi Bang Edis, kecuali kalau orang Kristen tidak boleh berbagi sama orang Islam. Oke, sebenarnya Haram tanya. hukumnya. Sebagai seorang Muslim, bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Boleh, boleh. Oke, ayat ini berbicara apa? Berbicara apa itu Bang Edis? Coba kami yang baca. Coba ini. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya betul. Oke, berarti boleh nggak makananmu dimakan oleh orang Karesteng? Boleh, boleh banget. Apakah orang Kristen bertakwa? Maksudnya bertakwa gimana? Maksudnya? Coba, apakah orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa orang kalau Kristen tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Apakah mereka boleh memakan makananmu? Boleh, boleh. Di sini dikatakan boleh atau tidak? Iya boleh berbagi. Kalau berbagi boleh Bang Edis, kalau Makanya saya bilang teman-teman, Muslim kalau sudah bahas agamanya macam kitiran. Sulit, saudara-saudara, sulit. Udahlah bang. Mau sampai kapan kita ini hidup dalam kemunafikan? Agama Islam itu, kalian itu mengajarkan hal-hal yang seperti tadi. Makanya saya bilang, mustahil Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda jadi orang baik. Wih, Bang, kamu punya makanan. Bentar, kamu ada makanan. Kamu lihat saudaramu, tetanggamu orang Kristen, mereka tidak punya makanan. Bolehkah makananmu itu kau berikan kepada mereka? Boleh kan? Tidak boleh. Menurut Muhammad tadi, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bagaimana? Kecuali, Bang Edis. Ini berat ini orang Islam. Di hatinya Islam, di otaknya melawan ajaran agama itu, betul? Betul? Boleh Bang Edis, kalau umat Islam berbagi sesama Kristen boleh. Ini berat. Kalau Kristen berbagi sama Islam tidak boleh. Siapa tahu itu haram. Siapa tahu makanan haram. misalnya babi. Ini gimana? Kan haram. Kalau bagi Islam. Oke. Apakah boleh memakan makanannya ahli kitab? Apa itu ahli kitab? Apa artinya? Apa ahli kitab itu? Loh, saya bertanya, saya tidak paham. Orang-orang apa. Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, betul. Oke, boleh nggak umat Muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Boleh.
Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Rakus. Kalau dikasih ya dia. Kalau dikasih apa sih? Oke lah bang, Maka Widis. saya undang dulu muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Bentar. Sebentar Bang Edis. Gimana? Tadi kan bilang Bang Edis, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Kalau begitu saya tanya sekarang, hari raya itu Jadi asal kalau usulnya dari misalnya mana? kalau misalnya berbagi, apakah itu tidak jelas? Oke, dari mana asalnya kurban itu, ritual kurban itu? Apa? Asal muasalnya itu dari mana? Asalnya? Maksudnya asal apanya? Nih loh, makanya baca nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Saya tanya, asalnya Idul Kurban itu dari mana? Asalnya dari apa itu? Baca ayat Qol-Qasar. Qol-Qasar. Coba baca. Surat Al-Kautsar, Bang Edis. Surat Al-Kautsar, apa bacanya? Apa arti Al-Kautsar dulu? Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, berkurbanlah. Oke, ada perintah berkurbanlah di situ. Kenapa kok disuruh asal usulnya itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba disuruh berkurban? Asal usulnya dari Nabi Ismail. Dari Ismail. Apakah Ismail berkurban? Ya dia kan mau dikurbankan, cuma tidak jadi Bang Edis. Terus? Makanya diganti unta atau sapi atau lembu atau kambing. Oke, mana Bang dalilnya Edis. diganti unta atau sapi atau lembu? Silakan. Ada Bang Edis. Silakan ada. baca ayatnya. Sebentar ya Bang Edis ya. Qol-Kautsar itu Bang Edis. Memang berat mereka ini. Di dalam surat Al-Kautsar tidak ada di surat Al-Kautsar itu surat cuman pendek doang. Dari mana di situ ada cerita Ismail Ibrahim? Ini Bang Edis. Ada berapa surat Al-Kautsar itu? Ada berapa ayat? Baca. Ini Bang Edis, baca Bang Edis. Sebentar, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Bukankah hanya ada 3 ayat? Ya. Ya. Sebentar dulu Bang Edis. Ini Surat Bang Al-Kautsar itu ini bentuknya kalau tidak salah isinya itu cuma pendek, cuma 3 ayat. Dari mana di situ ada Ismail Ibrahim? Bahkan umat muslim ditanya arti Al-Kautsar aja bingung, apa itu Al-Kautsar? Ada yang bilang telaga, ada yang bilang ini, pusing semua muslim, bingung apa itu Al-Kautsar itu. Makanya kalau tidak tahu artinya kalau kasar kenapa Kenapa logatnya ini saudaranya Juma ini. Bang Aldi, di dalam surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Saya tidak tahu berapa ayat. Cuma nih, artinya saya tunjukkan ya surat Al-Kautsar ya. Nih. Tidak ada. Berkurban itu Bang Edis. Baik, kita bukakan surat Al-Kautsar ya. Ini surat paling pendek, salah satu surat pendek dalam Quran. Kok bisa-bisanya dia bilang di sini ada Ismail dikurbankan, itu dari mana? Inilah orang Islam nih teman-teman. Aduh, berat setengah mati. Oke. Nih ya. Ini surat Al-Kautsar. Oke. Sudah? Apa itu? Ini loh. Surat Al-Kautsar. Sudah? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang 1. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan, berkurban. Iya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja ini surat Al-Kautsar ini. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Edis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia nyapa. Nyari orang Islam yang pintar teman-teman, sulitnya setengah mati.
Aduh, makanya saya bilang teman-teman, makanya saya bilang percayalah sama omongan saya. Seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya dia ngerti ajaran agama Islam, mustahil dia akan beragama Islam lagi. Lihat tuh senyumnya orang yang dipoto itu.